Suami adalah sosok imam yang menjadi kepala keluarga dalam rumah. Jadi, sudah sepantasnya seorang istri bersikap sopan santun kepada suami. Meskipun sedang emosi, agama kita itu agama Islam telah mengajarkan untuk tidak membentak suami. Dan hukum membentak suami adalah dilarang dalam Islam. Dilarang jemaah. Ada beberapa nasihat-nasihat para ulama salaf tentang hukum seorang istri membentak suami. Di antaranya yang pertama, membentak suami merupakan dosa yang besar. Dosa yang besar, ya. Islam mengajarkan bahwasanya hukum membentak suami adalah dosa yang sangat besar. Pasalnya, suami merupakan pimpinan yang seharusnya dihormati di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, seorang istri sudah sepantasnya mentaati dan berbicara dengan halus kepada suami. Meskipun kondisi pada waktu itu tengah dirundung oleh emosi yang dalam. Karena kedudukan suami jauh lebih tinggi daripada istri. Sehingga menghormati suami merupakan kewajiban istri yang harus diingat sepanjang waktu dan sepanjang masa. Jika suami berbuat salah, sebaiknya beritahu letak kesalahannya itu dengan nada lembut. Niscaya hubungan keluarga akan harmonis. Ini penting jemaah. Khususnya ibu-ibu, para istri kepada suaminya. Ini yang pertama, bahwa membentak suami merupakan dosa yang besar. Kemudian yang kedua, membentak suami ini termasuk perbuatan durhaka. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci seorang istri yang apa? Seorang istri yang berani menyakiti suaminya, baik secara fisik maupun secara batin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa hukum membentak suami merupakan dosa yang besar. Dan hal ini merupakan ciri-ciri seorang istri yang durhaka kepada siapa? Ya, kepada suaminya. Durhaka juga. Dan saat ini banyak kita jumpai para istri yang melawan kodratnya dan memperlakukan dirinya seakan-akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada suaminya. Hal ini tentu sangat menyalahi aturan. Karena agama Islam melarang keras para istri untuk durhaka kepada suaminya. Oleh karenanya istri harus dengarkan nasihat ini. Dan hendaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ujung-ujungnya akan menjadikan dirinya durhaka kepada suami. Dengan cara membentaknya atau menyakiti hatinya, baik secara fisik ataupun secara batin. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga jemaah. Yang ketiga adalah dibenci oleh malaikat Allah. Istri yang durhaka, istri yang membentak suaminya tanpa alasan yang dibenarkan sesuai syariat, maka istri-istri yang seperti ini dibenci oleh para malaikat. Dan akhir-akhir ini penindasan kepada suami kita lihat di beberapa media dan secara wakil, secara nyata kita menyaksikannya. Begitu banyak para istri yang kemudian menindas para suami. Siang, sore, malam, pagi, para suami bekerja. Pulang-pulang ditindas oleh istrinya. Ya. Ini merupakan hal yang sangat naudzubillah, sangat tidak baik. Kita berlindung dari hal-hal yang semacam itu. Sehingga seorang istri tidak boleh melakukan hal-hal yang akan menjerumuskan dirinya pada kedurhakaan terhadap suami.
Padahal ya, ibu yang dirahmati oleh Allah ya, dan kita semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, ketika seorang suami dibentak oleh istrinya, maka disitulah letak kemarahan para malaikat. Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada para istri yang berani dengan pede, dengan percaya diri membentak suaminya. Dan hukum membentak suami merupakan hal penting yang harus diketahui oleh para istri jika tidak ingin dibenci oleh para malaikat Allah. Siapa di antara kita yang ingin dibenci oleh malaikat Allah? Tidak ada. Wahai para istri, siapa di antara kalian yang mau dibenci oleh malaikat Allah? Tidak ada. Jika tidak mau dibenci oleh malaikat Allah, jangan pernah membentak suami Anda. Dan jika hal ini terus dibiarkan, Anda terlalu berani dengan suami Anda, dibentak suaminya, maka yang dihadapi bukan hanya ya permasalahan akhirat, Anda akan dibenci oleh Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Namun di dalam hukum dunia, maka ini merupakan penyebab di antara sebab-sebab rumah tangga itu akan hancur perlahan demi perlahan dan berujung pada perceraian. Dan terus apabila ini terus Anda lakukan, ingat bahwa perceraian itu boleh, tapi dibenci. Jika Anda terus melakukan hal-hal yang membuat rumah tangga ini terus berantakan, istri yang selalu berani kepada suaminya, sehingga berujung pada perceraian. Jika ini terus dilakukan, maka bersiaplah untuk cerai. Ini fakta dunia. Bagaimana tidak setiap hari dia berantem ini dan sebagainya. Namun ketahuilah, cerai ya, akan mendapatkan kemurkaan, kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Baik, kemudian yang keempat, merupakan hal yang berkaitan dengan istri membentak suami. Maka para istri, ucapkanlah istighfar sebelum memarahi suami. Menyalurkan emosi dengan halus merupakan hal yang tersulit oleh para istri. Bagi istri ini tersulit, wajar. Namun karena itu merupakan dosa yang besar ketika Anda membentak suami Anda, maka lakukanlah sebisa mungkin agar emosi Anda disalurkan dengan halus. Lihatlah di sana ada Imam An-Nasai meriwayatkan bahwa sebaik-baik istri adalah siapa? Satu yang taat, dua yang bijaksana, dan tiga yang tidak cerewet terhadap suaminya. Agar tidak meledak-ledak ketika suami berbuat salah, bagaimana solusinya, Ustaz? Solusinya sebaiknya Anda ucapkan istighfar terlebih dahulu ketika ingin memarahi suami Anda. Apapun problemnya, apapun masalahnya, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Karena istighfar itu dapat menyejukkan hati yang sedang panas. Dan jika hati sudah dalam keadaan tenang, mulailah berbicara dengan suami secara baik-baik, secara lembut. Mudah-mudahan di sana ada titik terang. Ya, dan keluarga kita akan hidup dengan ya penuh sakinah, mawaddah, warahmah.